Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Martawindi dengan NIM F1D321044 dari program studi teknik geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi keberadaan rongga bawah permukaan menggunakan metode very low frekuensi di daerah Kars, Desa Monggol, Gunung Kidul. Wilayah Gunung Kidul secara fisiografis termasuk ke dalam zona pegunungan selatan Jawa. Zona ini merupakan wilayah yang mengalami pengangkatan dari dasar laut sehingga terbentuk dataran tinggi dengan lereng pada sesarnya yang terjal. Daerah Kars diketahui memiliki banyak goa dan banyak terdapat sungai atau perairan bawah permukaan. Air di kawasan Kars banyak tersimpan di bawah permukaan dan hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Desa Monggol merupakan salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam serta resiko bencana karena daerah yang memiliki struktur geologi mayoritas kars. Ford dan Williams 1989 mendefinisikan kars sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Ciri-ciri bentang alam kars antara lain terdapat sejumlah cekungan atau depresi dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi, bukit-bukit kecil yang merupakan sisa-sisa erosi akibat pelarutan kimia pada batu gamping, sungai tidak mengalami perkembangan pada permukaan, terdapat sungai-sungai bawah permukaan, terdapat tanah lempung tak larut berwarna merah kecoklatan sebagai endapan residual akibat pelarutan batu gamping oleh air tanah, dan permukaan yang kasar, serta lubang-lubang karena pelarutan air tanah pada batu gamping yang tidak tertutup oleh terarosa. Dengan adanya karakteristik dari rongga-rongga yang terbentuk di daerah kars, akibat sistem hidrologinya yang unik dan persebaran geologi kars yang kompleks, ini sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei geofisika untuk mengetahui keberadaan rongga-rongga bawah permukaan tanah. Pengukuran geofisika yang digunakan untuk estimasi bawah permukaan sangat bervariasi dalam metode pengukurannya. Jenis metode geofisika yang digunakan adalah metode very low frekuensi atau VLF. Metode VLF ini dipilih karena kemampuan metode ini untuk memetakan nilai konduktivitas suatu medium melalui peta penampang rapat arus ekuivalen atau RAE. Alat dan bahan, peralatan dan bahan yang digunakan untuk dalam penelitian ini yaitu TVLF, baterai 6 buah dengan besar 1,5 volt untuk pemakaian 8 jam dan satu baterai 9 volt untuk sebagai cadangan. Lalu ada meteran, kompas geologi, dan GPS. Software sebagai peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini ada Microsoft Excel, Surfer, dan Rockworks. Untuk pengolahan data, itu yang pertama ada koreksi topografi. Pengolahan data yang dilakukan baik secara manual ataupun menggunakan perangkat lunak mengabaikan pengaruh dari topografi. Hal tersebut dikarenakan pengaruh topografi tidak signifikan. Namun, pada kenyataannya pengaruh topografi cukup mempengaruhi data apabila survei dilakukan pada daerah dengan topografi berupa bukit-bukit berundulasi. Jika topografi daerah penelitian tidak datar, maka akan ada yang mempengaruhi hasil pengukuran dari VLFEM. Pada bidang miring, medan sekunder akan sejajar dengan bidang miring tersebut, sedangkan medan primer akan tetap horizontal. Akibatnya, resultan kedua medan tersebut hanya akan mengikuti kemiringan topografi. Lalu, yang kedua ada filter. Data VLFEM yang diperoleh dapat mengandung gangguan atau noise, sehingga perlu dilakukan beberapa filter. Selain berfungsi untuk menghilangkan noise, filter juga mampu memperjelas anomali. Beberapa filter yang digunakan dalam pengolahan data VLFEM yaitu ada filter moving average, filter pressure, filter cross-help. Untuk hasilan pembahasan di sini ada akuisisi, koreksi topografi, filter, dan kolerasi sayatan. Untuk akuisisi, pengukuran data dilakukan di Desa Monggol, Kecamatan Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Wilayah tersebut merupakan bagian dari daerah Kars, Pegunungan Selatan, dan dicirikan dengan terdapatnya goa, bukit, lueng, dan sungai bawah tanah. Bentangan alam daerah penelitian berupa kawasan perbukitan Kars.
Oleh karena itu, pengukuran data menggunakan metode VLFEM dengan mode Tilt Angel yang merupakan salah satu metode efektif untuk diterapkan di lokasi tersebut. Pengukuran data dilakukan sebanyak 2 lintasan. Akuisisi VLFEM menggunakan 2 pemancar yang berbeda, yaitu Australia dan Norwegia, yang diambil dari arah timur laut berakhir di barat daya. Lintasan 1 memiliki panjang lintasan 2.000 meter sebanyak 41 titik dan jarak antar titiknya sepanjang 50 meter. Lintasan kedua memiliki panjang lintasan 1.200 meter sebanyak 25 titik dan jarak antar titiknya sepanjang 50 meter. Dan jarak antar lintasan 1 dan 2 yaitu 300 meter. Selanjutnya, koreksi topografi. Daerah penelitian memiliki topografi berupa bukit-bukit atau berundulasi dan mempengaruhi hasil pengukuran VLFEM. Sehingga langkah pertama dalam pengolahan data VLFEM yaitu menghilangkan undulasi pada daerah penelitian dengan menggunakan koreksi topografi. Koreksi topografi yang digunakan yaitu menggunakan persamaan Baker dan Mice. Parameter yang digunakan untuk koreksi topografi yaitu parameter TIL. Berikut gambar dari hasil penelitian ini, yaitu ada peta geologi regional Desa Monggol, Kecamatan Saptosari. Yang pertama yaitu ada filter moving appearance. Noise merupakan gangguan elektromagnet di sekitar daerah penelitian, perlu dipisahkan agar data yang dihasilkan lebih halus. Untuk memisahkan sinyal yang berasal dari anomali dan gangguan atau noise, maka dilakukan filter moving appearance. Parameter yang digunakan yaitu nilai tilt terkoreksi topografi dan tilt terkoreksi topografi setelah moving appearance order 3. Dapat dilihat untuk lintasan 1 pada perbedaan grafik sebelum moving appearance yang masih banyak terdapat spike dengan grafik yang sudah dilakukan filter moving appearance order 3 yang terjadi penghalusan data pada puncakan maupun lembahan. Yang kedua itu ada filter pressure. Tahapan setelah melakukan filter moving appearance yaitu menggunakan filter tracer untuk memperjelas dan mengoptimalkan posisi anomali yang terbesar sebelumnya. Parameter yang digunakan pada tahap ini yaitu nilai TIL, ellipse, dan Fraser yang diolah pada Excel. Filter Fraser dapat digunakan pada data yang sudah melalui filter moving appearance. Yang terakhir itu ada filter Carousel. Pada filter ini itu dapat diperoleh peta penampang rapat arus ekuivalen atau RAE. Parameter yang digunakan pada tahap filter ini yaitu nilai TIL yang sudah dikoreksi topografi dan di moving appearance. Nilai RAE yang telah diolah di Excel dan nilai koordinat titik pengukuran data lintasan. Nilai RAE didapatkan dari hasil pengolahan nilai TIL Angel dalam jumlah persen menggunakan rumus RAE. Peta RAE ini diolah dengan menggunakan aplikasi software surfer dengan memasukkan nilai XY serta RAE. Tujuan dari penggunaan software surfer ialah untuk mempertegas akurasi perbedaan kontras dari warna yang menunjukkan struktur bal permukaan. Metode yang digunakan dari metode ini yaitu metode grading natural neckboard. Pada aplikasi software 12,8 terdapat pilihan satu paket skala warna sesuai yang diinginkan. Warna tersebut akan menunjukkan nilai konduktivitas dari suatu daerah. Pada pengolahan data ini, penulis memilih paket skala warna rainbow yang akan menunjukkan daerah konduktif, dengan warna merah dan warna biru yang menampilkan daerah resistif. Nah, berikut adalah gambar peta RAE lintasan 1 di Desa Monggol, Gunung Kidul. Gambar di atas merupakan peta penampang RAE pada lintasan 1 Desa Monggol. Lintasan ini hasil data ditampilkan dalam bentuk degradasi warna konduktivitas dari nilai minus 18 hingga positif 16 dan ditunjukkan dari warna ungu menuju warna merah. Semakin tinggi nilai RAE yang ditunjukkan dengan warna merah menunjukkan wilayah daerah semakin konduktivitas dengan lebih tinggi dan diinterpretasikan sebagai rongga yang berisi air. Kebalikannya dengan nilai RAE yang berwarna ungu menunjukkan daerah memiliki nilai konduktivitasnya yang lebih rendah atau resistif dan diinterpretasikan sebagai rongga kosong berisi udara. Dapat dilihat dari peta RAE gambar di atas, anomali rongga berisi air terletak pada jarak 400 meter, 800 meter,
1.100 meter dan 1.400 meter. Sedangkan untuk anomali batu gamping lapuk ditunjukkan dengan warna kuning menuju orange dan bernilai 2-10, dan anomali berupa batu gamping keras ditunjukkan dengan warna biru menuju hijau yang bernilai negatif 14 sampai dengan 2. Berikut gambar peta RAE lintasan 2 Desa Mongol Gunung Kidul. Gambar di atas merupakan peta penampang RAE pada lintasan 1 dan 2 Desa Mongol. Pada lintasan 1 ini, hasil data ditampilkan dalam bentuk degradasi warna konduktivitas dari nilai minus 18 hingga positif 16, dan ditunjukkan dari warna ungu menuju warna merah. Semakin tinggi nilai RAE yang ditunjukkan dengan warna merah, menunjukkan wilayah daerah dengan konduktivitas yang lebih tinggi dan diinterpretasikan sebagai rongga yang berisi air. Kebalikannya, dengan nilai RAE yang berwarna ungu, menunjukkan wilayah daerah yang nilai konduktivitasnya lebih rendah atau resistif dan diinterpretasikan sebagai rongga kosong berisi udara. Dilihat dari peta RAE gambar di atas, anomali rongga berisi air terletak pada jarak 400 meter dan 700 meter. Sedangkan untuk anomali batu gamping lapuk ditunjukkan dengan warna kuning menuju orange yang bernilai 2-10. Dan anomali berupa batu gamping keras ditunjukkan dengan warna biru menuju hijau yang bernilai minus 14 sampai dengan 2. Selanjutnya itu kolerasi sayatan. Dua lintasan yang sudah diolah di survey kemudian dikolerasikan untuk memperoleh kemenerusannya. Lintasan 1 dan lintasan 2 dilakukan overlay dengan peta lintasan daerah pengukuran. Model sayatan tersebut memudahkan interpretasi mengenai pola persebaran nilai RAE yang tinggi yang menandakan adanya rongga-rongga bawah permukaan. Adapun gambar hasil overlay olahan 2D dengan peta lintasan pengukuran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dugaan keberadaan rongga berisi air yang terpetakan berada pada kedalaman 50-100 meter di bawah permukaan dan mengalir dari utara menuju selatan. Namun berdasarkan data penampakan di lapangan pada jarak 400 meter terdapat keberadaan rongga goa bernama Gondang. Batu gamping terumbu merupakan batu gamping dengan kemungkinan terdapatan fasies Bonestone atau grindstone, batu gamping berlapis klastik dengan fasies Parkstone, Waxstone atau Mudstone. Nilai RAE bernilai minus 14 sampai dengan 2 yang divisualisasikan dari warna hijau menuju kuning diinterpretasikan sebagai batu gamping keras. Nilai RAE berkisar 2 sampai 10 yang divisualisasikan dari warna kuning menuju merah diinterpretasikan sebagai batu gamping lapuk. Nilai RAE berkisar sampai kecil dari minus 18 divisualisasikan dari warna biru menuju ungu diinterpretasikan sebagai rongga yang berisi udara. Nilai RAE berkisar besar dari 16 yang divisualisasikan dari warna kuning menuju merah diinterpretasikan sebagai rongga yang berisi air. Keberadaan rongga bawah tanah pada lintasan 1 yaitu antara titik 400 meter sampai dengan 1000 meter dengan kedalaman rongga pada 50 meter. Keberadaan rongga bawah tanah pada lintasan 2 yaitu antara titik 400 meter dengan kedalaman rongga pada 50 meter. Konduktivitas tinggi diidentifikasikan sebagai anomali lorong-lorong dan diduga berupa batuan dalam struktur bawah tanah yang mengalirkan air. Konduktivitas rendah merupakan lorong-lorong kosong yang berisi udara. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, litologi bawah permukaan daerah Desa Kars Mongol yaitu batuan karbonat yang terdiri dari batu gamping berlapis dan batu gamping terumbu. Batu gamping terumbu merupakan batu gamping dengan kemungkinan keterdapatan fasies bandstone atau grindstone, batu gamping berlapis klastik dengan fasies buckstone, waxstone atau mudstone. Nilai RAE berkisar minus 14 sampai dengan 2 yang divisualisasikan dari warna hijau menuju kuning diinterpretasikan sebagai batu gamping keras. Nilai RAE berkisar 2 sampai 10 yang divisualisasikan dari warna kuning menuju merah diinterpretasikan sebagai batu gamping lapuk. Nilai RAE berkisar kecil dari minus 18 yang divisualisasikan dari warna biru menuju ungu diinterpretasikan sebagai rongga yang berisi udara. Nilai RAE berkisar besar dari 16 yang divisualisasikan dari warna kuning menuju merah diinterpretasikan sebagai rongga yang berisi air.
Keberadaan rongga bawah tanah pada lintasan 1 yaitu antara titik 400 meter dan 1000 meter dengan kedalaman rongga pada 50 meter. Keberadaan rongga bawah tanah pada lintasan 2 yaitu antara titik 400 meter dengan kedalaman rongga pada 50 meter. Konduktivitas tinggi diidentifikasikan sebagai anomali lorong-lorong dan diduga berupa batuan dalam struktur bawah tanah yang mengalirkan air. Konduktivitas rendah merupakan lorong-lorong kosong yang berisi udara. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi struktur bawah tanah. Apabila terdapat pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.